Siapa subscriber Katolik serba-serbi Kristen yang pernah bersiarah ke Naju, Korea? Ternyata lokasi pesiarahan yang katanya tempat terjadinya mukjizat Bunda Maria ini disarankan untuk tidak didatangi oleh umat Katolik loh. Mengapa ya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Atau jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria dan klik tombol super thanks. Menjadi Katolik. Secara pribadi, saya tahu tentang mukjizat Bunda Maria di Naju saat mendapatkan pinjaman buku Ratu Surga dari tante saya. Saya yang saat itu masih SMP sangat takjub dengan isi buku tersebut. Buku tersebut mengisahkan tentang Julia Kim, seorang wanita Korea yang mengaku mendapatkan penglihatan dan pesan dari Bunda Maria. Siapa itu Julia Kim? Julia Kim memiliki nama asli Hong Sung Yeon. Dia lahir tahun 1947, berarti sekarang berumur kurang lebih 76 tahun. Dia kehilangan sebagian besar keluarganya saat pecah Perang Korea. Dan itu pula yang menyebabkan keluarganya jatuh miskin, sehingga dia tidak dapat menamatkan sekolahnya. Nama Julia Kim dia peroleh dari nama baptisnya dan nama keluarga suaminya, Julio Kim, yang merupakan seorang pegawai Departemen Pertanian. Keluarga mereka semakin sempurna dengan hadirnya 2 orang putra dan 2 orang putri. Namun kebahagiaan keluarga ini sedikit terusik saat Julia Kim menderita kanker usus di tahun 1970-an. Sakitnya bertambah parah dan dia menjadi putus asa. Saat dia memutuskan akan bunuh diri karena tidak tahan, suaminya yang tiba-tiba pulang lebih awal dari biasanya mengajaknya untuk pergi ke gereja Katolik Paroki Naju. Saat itu, keluarga Kim sebenarnya merupakan penganut Kristen Protestan. Dia kemudian mencurahkan kesedihannya karena merasa diabaikan oleh Tuhan. Sang pastor kemudian mengatakan kepadanya jika sebenarnya Julia Kim mendapatkan rahmat lebih besar karena cobaan yang sedang dialaminya. Saat itu juga Julia Kim merasa tubuhnya menjadi panas dan dingin, kemudian seluruh tubuhnya itu berkeringat. Sepulang dari gereja, di rumah Julia Kim kemudian membuka Alkitab secara acak dan terbuka perikop tentang wanita yang mengalami pendarahan di Injil Lukas bab 8 ayat 43-48. Dia merasa yakin jika perikop itu merupakan jawaban dari Tuhan. Dan secara ajaib kankernya berangsur-angsur sembuh. Julia Kim sekeluarga sangat bersyukur. Dan karena itu, dia memutuskan untuk dibaptis secara Katolik tahun 1981. Anak-anaknya pun juga, mereka dibaptis dengan nama Rosa, Thomas, Teresa, dan Philip. Setelah kesembuhannya, dia kemudian membuka sebuah salon kecantikan dan dikenal akan kebaikannya. Bunda Maria menangis darah. Kehidupannya mulai berubah saat tengah malam tanggal 30 Juli 1985. Patung Bunda Maria di kamarnya mulai mengeluarkan air mata yang merupakan minyak berbau harum. Patung tersebut pada tanggal 19 Oktober 1986 tidak hanya mengeluarkan minyak harum lagi, tapi juga menangis darah. Julia Kim kemudian melaporkan peristiwa ini ke otoritas gereja setempat, yakni Gereja Paroki Naju. Fenomena ini tentu membuat banyak orang kagum, sehingga rumahnya banyak dikunjungi oleh berbagai kalangan, mulai dari pastor, suster, umat awam. Keuskupan Agung Gwangju kemudian menaruh perhatian dan mulai menyelidiki mukjizat-mukjizat yang terjadi di Naju. Julia Kim kemudian mengaku mendapatkan stigmata, yaitu sebuah tanda yang berupa luka-luka, sama seperti luka Tuhan Yesus disalib. Dia juga banyak menerima pesan-pesan dari Bunda Maria dan dia kemudian menyebarkan pesan-pesan tersebut. Puncaknya adalah ketika mulai terjadi mukjizat Ekaristi di sekitar Julia Kim. Mulai dari roti hosti yang tiba-tiba muncul dari langit sampai berubahnya hosti yang berada di mulut Julia Kim menjadi daging dan darah. Nah, salah satu peristiwa yang sangat terkenal adalah saat Julia Kim merayakan Ekaristi bersama Paus Yohanes Paulus II di Kapel Kepausan Vatikan tahun 1995. Saat itu, roti atau hosti yang ada di mulut Julia Kim berubah menjadi daging dan darah, dan itu disaksikan oleh Bapak Paus.
Menurut penelitian, daging yang berubah tadi adalah daging manusia dan darahnya adalah darah bergolongan AB. Apakah benar ya itu daging dan darah Tuhan Yesus? Bagaimana menurut kalian? Dilarang Gereja Katolik. Meskipun mukjizat yang dialami oleh Julia Kim sangat fenomenal, sayangnya menimbulkan beberapa kontroversi sehingga berujung pada ekskomunikasi Julia Kim dan para pendukungnya. Mengapa Julia Kim diekskomunikasi oleh Gereja Katolik ya? Awalnya, mukjizat yang dialami oleh Julia Kim disambut dengan rasa takjub dan sukacita. Namun mulai muncul masalah ketika Keuskupan Agung Gwangju melakukan penyelidikan. Mengapa gereja perlu melakukan penyelidikan terhadap klaim-klaim mukjizat yang terjadi di sekitar umat? Gereja dengan kuasa magisteriumnya harus memastikan jika mukjizat yang terjadi benar-benar otentik dan berasal dari Allah. Jangan sampai umat menjadi tersesat. Contohnya nih, mukjizat yang ditolak yaitu yang terjadi di Bayleaf di Amerika Serikat. Nah, tahapannya ini sangat rumit dan banyak melibatkan banyak pihak, mulai dari ahli teologi, klerus, sampai ilmuwan. Berdasarkan penelitian yang panjang dan pertimbangan yang matang, pada tahun 1998, Keuskupan Agung Gwangju mendeklarasikan jika mukjizat Julia Kim tidak otentik. Hal-hal yang menjadi catatan adalah kesan jika Julia Kim cenderung memaksakan wahyu-wahyu pribadinya, seperti contohnya memaksakan pembangunan basilika yang katanya perintah Bunda Maria. Hal ini berkebalikan dengan para visioner yang biasanya itu memiliki sikap rendah hati. Contohnya tuh ya seperti Santo Fransiskus Assisi. Meskipun berkali-kali ditolak, Santo Fransiskus Assisi tetaplah rendah hati, tidak malah mengkritik Bapak Paus dan sebagainya. Selain itu, pesan-pesan Bunda Maria kepada Julia Kim meskipun terlihat baik, dianggap tercampur oleh kepentingan pribadi. Dan salah satu pertimbangan terbesar adalah ajaran yang disampaikan oleh Julia Kim dalam tanda kutip memecah belah Gereja Katolik Korea. Nah, mengapa ya? Ya salah satunya tuh ketika diputuskan ini tuh tidak otentik. Julia Kim dan pendukungnya menolak keras terhadap keputusan Konferensi Uskup Korea. Jadi keputusan itu nggak hanya keputusan dari Keuskupan Gwangju, tapi juga Konferensi Uskup se-Korea. Nah, contohnya lagi nih, ketika pendamping rohani dari keuskupan diutus untuk membimbing Julia Kim selalu ditolak. Bahkan katanya banyak pernyataan-pernyataan dari keuskupan itu dijungkirbalikkan. Dengan deklarasi ini, maka seluruh umat Katolik Korea dilarang untuk berziarah ke Naju Korea sampai deklarasi tersebut dicabut. Bahkan para imam dan umat Katolik yang masih mendukung Julia Kim secara otomatis akan mendapatkan ekskomunikasi dari gereja. Salah satunya adalah Pastor Aloysius Chang Hong Bin yang dicabut hak imamatnya. Isi deklarasi ini kemudian disebarkan ke seluruh Korea dan didukung oleh Konferensi Konferensi Uskup Korea. Deklarasi ini kemudian diulang beberapa kali. Yang pertama kan tahun 1998, kemudian ada lagi tahun 2003, 2005, dan 2008. Isinya masih sama. Jadi intinya penampakan atau mukjizat di Naju ini tidak otentik. Ya, masih perlu dikaji lagi sebenarnya seperti itu. Kemudian menurut katolisitas.org yang mengutip ucanews.com dalam pernyataan terakhir tahun 2008, bahkan Uskup Agung Andreas Choi Changmo melampirkan jika Congregation for the Doctrine of the Faith di Roma mendukung keputusan Keuskupan Agung Gwangju. Nah, hal ini tuh bertolak belakang dari kelompok Julia Kim yang mengklaim jika mereka itu didukung oleh tata suci, terutama oleh Bapak Paus Yohanes Paulus II. Sampai sekarang, belum ada pernyataan resmi Vatikan yang menyatakan mukjizat di Korea atau di Naju Korea ini adalah otentik atau ajaib dari Allah seperti itu. Jangan berziarah ke Naju. Nah, karena belum ada keputusan resmi dari Vatikan dan deklarasi belum dicabut, maka umat Katolik baik dari Korea maupun dari luar Korea sebaiknya tidak berziarah ke Naju terlebih dahulu. Dengan demikian, kita sebagai umat Katolik yang taat pada otoritas magisterium gereja diharapkan untuk menaatinya juga.
Jadi kalau suatu saat ternyata Vatikan meresmikan mukjizat Najwa menjadi seperti di Lourdes, maka silakan saja berziarah di sana. Bagaimana dengan aktivitas Julia Kim sekarang? Dia masih bersemangat untuk menyebarkan ajaran-ajarannya, bahkan sampai ke luar negeri, seperti ke Filipina. Berita terakhir tahun 2022, Julia Kim sempat berurusan dengan pihak kepolisian Hong Kong karena dianggap menyebarkan ajaran yang diidentifikasikan sebagai kultus sesat. Nah loh, kasus ini menunjukkan jika gereja Katolik sangat berhati-hati terhadap klaim-klaim penampakan maupun mukjizat-mukjizat. Menurut kalian, apakah seharusnya Vatikan mengesahkan mukjizat ini? Atau adakah update terakhir yang mungkin terlewat oleh saya? Tolong tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like jika suka. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam.